Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eria Febianti dengan NIM 1221648 dari kelas 6B Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan konsep Syariah Enterprise Theory atau teori perusahaan syariah. Syariah Enterprise Theory adalah sebuah teori yang menggabungkan nilai-nilai Islam dalam cara mengelola perusahaan dan membuat laporan keuangan. Tujuan utama suatu perusahaan menurut teori ini bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua orang dan alam sesuai dengan ajaran Islam bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Menurut teori ini, semua sumber daya dimiliki perusahaan adalah amanah atau titipan dari Allah, sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan lingkungan, bukan hanya keuntungan materi. Di sini saya akan menjelaskan metafora amanah. Metafora amanah itu berarti bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia, termasuk perusahaan, sebenarnya adalah titipan dari Allah. Manusia sebagai khalifah di bumi juga mempunyai tugas untuk mengelola titipan itu dengan baik sesuai aturan Allah. Dalam bisnis ini, artinya perusahaan harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab sebagai pengelola amanah dari Allah. Semua keputusan bisnis itu harus sesuai dengan etika Islam dan juga memperhatikan dampak sosial serta lingkungannya. Terus perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi mereka juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga lingkungan, karena mereka juga bagian dari amanah yang harus dijaga. Jadi perusahaan bukan hanya alat untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menciptakan kebaikan bagi semua. Terus yang B itu metafora zakat. Metafora zakat adalah lanjutan dari metafora yang tadi, yaitu ya amanah, dan menjadi prinsip penting dalam perjalanan perusahaan menurut teori ini. Dalam metafora ini tujuannya perusahaan bukan hanya mencari laba, tetapi mereka itu berbagi juga hasil yang diperoleh secara adil kepada semua pihak yang berhak, seperti dalam konsep zakat dalam Islam. Artinya, perusahaan harus membagi hasil yang diperoleh tidak hanya kepada pemilik, tetapi tidak hanya pemilik dan karyawan, tetapi juga kepada masyarakat yang membutuhkan. Prinsip keadilan dan transparansi sangat penting dalam pengelola perusahaan. Laporan keuangan dibuat untuk memberi informasi yang jelas dan berguna bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan juga lingkungan. Dengan kata lain, perusahaan harus berperan dalam membantu kesejahteraan sosial, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Kesimpulannya, Syariah Enterprise Theory dia itu memberikan pandangan baru dalam menjalankan bisnis dengan dasar nilai Islam. Metafora amanah mengingatkan bahwa semua yang dimiliki adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Sedangkan metafora zakat dia itu menekankan pentingnya berbagi hasil secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan secara menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Patroha, NIM 1221666. Di sini saya akan menjelaskan Syariat Entrepreneurship Theory. Syariat Entrepreneurship Theory adalah teori akuntansi berbasis Islam yang bertujuan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemilik, tetapi juga kepada Allah, masyarakat, dan lingkungan. Tujuannya adalah mencapai keberkahan dan kemaslahatan, bukan sekedar keuntungan. Metafora amanah adalah cahaya kepercayaan yang harus dijaga dengan hati-hati. Meskipun dalam tekanan, godaan, atau kesulitan, jika tidak dijaga dengan baik, cahaya itu pun padam, kepercayaan hilang, dan tanggung jawab tidak bisa dijalankan. Metaforal zakat. Zakat bagaikan air yang mengalir membersihkan debu dari daun. Artinya, zakat tidak hanya membersihkan harta hak dari orang lain, tetapi juga menyucikan hati dari sifat kikir dan egois, seperti air yang menyegarkan dan memberikan kehidupan. Zakat juga mengalirkan manfaat kepada orang yang membutuhkan dan menumbuhkan solidaritas dalam masyarakat. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.